Halo sobat, kembali lagi bersama saya Mas Dal di channel Dal Selvaza. Menjadi orang kaya adalah impian semua orang. Akan tetapi memiliki banyak uang tentunya membutuhkan kerja keras. Tak jarang juga beberapa orang melakukan ritual pesugihan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Pesugihan ini ada berbagai macam. Salah satu di antaranya dengan memelihara tuyul yang konon katanya bisa diperjualbelikan. Lantas, seperti apa sih sebenarnya tuyul ini dan bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul serta asal-usulnya? Mari simak pembahasannya. Check it out. Dalam mitos Melayu di Asia Tenggara, tuyul adalah sosok makhluk halus yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia kerdil dan memiliki kepala yang gundul. Menurut penelitian di Mojokuto atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pare, Jawa Timur, pada tahun 1952 hingga 1954, antropolog Clifford Geertz mendapat uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa, yakni memedi, lelembut, dan tuyul. Istilah tentang tuyul sendiri mulai muncul antara tahun 1930-an hingga 1940-an. Setelah sebelumnya, nama setan gundul lebih terkenal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selain sering mengganggu manusia dengan keusilannya, tuyul juga dikenal sebagai sosok makhluk halus yang hobi mencuri uang manusia. Karena itulah, beberapa manusia yang lemah imannya terkadang memanfaatkannya untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Bahkan, menurut beberapa cerita di kalangan masyarakat Indonesia, makhluk halus yang satu ini bisa diperjualbelikan melalui dukun-dukun berilmu hitam. Tentunya dengan ritual-ritual khusus, yang mana jika si manusia tersebut tidak mau melakukan ritual-ritual tersebut, dukun akan dengan senang hati menggantikan orang tersebut untuk melakukan ritualnya. Tentu saja dengan bayaran yang besarnya berkali-kali lipat dari biasanya. Akan tetapi, meskipun si manusia tersebut sudah membayar dengan harga tinggi, tetap saja manusia yang ingin membeli tuyul harus merawatnya dengan cara memberikan ASI melalui salah satu anggota keluarganya. Bagi yang sudah beristri, biasanya istrinya lah yang harus menyusui atau dengan sukarela membiarkan darahnya disedot oleh tuyul ini. Tak cukup dengan itu, manusia yang melakukan pesugihan tuyul ini juga harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia, baik itu dari keluarga atau orang lain, untuk dijadikan budaknya di kemudian hari. Jika pelaku pesugihan ini tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka nyawa sang pelaku pesugihan sendirilah yang akan jadi jaminannya. Sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya mengenai tuyul. Saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan. Seperti biasa, saya melakukan aktivitas penagihan hingga waktu sore tiba. Saya langsung pulang ke rumah dan membawa beberapa uang setoran yang saya simpan terpisah di dalam dompet, yang kemudian saya taruh di bawah bantal. Karena kelelahan, sesampainya di rumah, saya pun langsung melangkahkan kaki ke kamar untuk tidur, tanpa bersih-bersih badan terlebih dahulu. Di tengah-tengah waktu saat mata hendak terpejam, tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi mengejar tuyul di lingkungan tempat saya tinggal. Di dalam mimpi itu, beberapa kali tuyul itu lolos saat hendak saya tangkap.
Sampai kemudian saya mengambil bambu kuning yang kemudian saya gunakan untuk memukul tuyul itu sampai tersungkur jatuh. Dan saya pun berhasil menangkapnya. Setelah berusaha menginterogasi si tuyul ini, saya pun terbangun tepat beberapa saat sebelum adzan berkumandang. Anehnya, saat saya bangun, bantal yang saya pakai untuk tidur berada tepat di bawah kaki saya. Dan dompet yang tadi saya taruh di bawah bantal kini berada di samping kepala saya. Merasa aneh dengan hal itu, saya pun menceritakan tentang kejadian yang saya alami kepada orang yang ahli dalam hal-hal gaib dan tafsir mimpi. Menurut orang tersebut, mimpi yang saya alami ini bukan mimpi biasa. Dan orang yang mengejar-ngejar tuyul dalam mimpi saya itu adalah jin pelindung diri saya sendiri. Katanya, jika saat dalam mimpi itu jin pelindung itu kalah, maka kemungkinan yang terjadi adalah saya akan jatuh sakit dan uang yang ada di dalam dompet akan hilang tak tersisa. Orang itu pun kemudian berpesan kepada saya, hendaknya sebelum menyimpan uang di dompet, baiknya dilipat dulu sebelum disimpan. Kebetulan pada saat itu saya memang menaruh uang di dalam dompet dengan melipatnya terlebih dahulu. Menurut mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, tuyul ini sangat suka bermain dengan yuyu, binatang sejenis kepiting. Konon kabarnya, orang yang tidak ingin rumahnya dimasuki oleh tuyul harus menaruh hewan itu di depan rumahnya, sehingga tuyul yang awalnya ingin mencuri langsung lupa daratan dan memilih untuk terus bermain dengan yuyu-yuyu itu. Sama dengan hantu-hantu lainnya, tuyul juga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tentunya hanya orang-orang berkemampuan khusus saja yang dapat melihatnya, atau kecuali jika tuyul ini memang ingin menunjukkan keberadaannya. Akan tetapi, konon kabarnya tuyul bisa juga dilihat oleh orang biasa dengan cara puasa ngebleng selama 2 hari 3 malam, atau dengan cara mencukur alis hingga habis. Konon, tuyul memang tidak beralis, sehingga siapa saja yang tidak beralis akan mereka anggap sebagai temannya. Menurut beberapa artikel, asal-usul hantu tuyul menurut sudut pandang Islam, tuyul sangat erat kaitannya dengan Azazil putra iblis yang sangat pandai dalam hal penelitian. Dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, tuyul merupakan makhluk yang tercipta dari segenggam daging atau segumpal darah yang berasal dari aborsi anak-anak dari golongan manusia yang penuh dosa, yang kemudian berhasil diciptakan oleh Azazil untuk menjadikannya sebagai anak buah. Janin yang belum mempunyai roh tersebut kemudian diisi oleh para jin dan setan yang merupakan kelompok dari Azazil sendiri. Hal tersebut lalu digunakan Azazil sebagai alat untuk menyesatkan para manusia yang lemah imannya saat sedang bermasalah dengan ekonomi. Bagi manusia yang tidak mengingat Tuhannya, pasti akan tergiur dengan kemampuan sosok tuyul yang pandai mencuri uang. Tetapi, perlu kalian ingat, ketika kalian berhasil melakukan pesugihan, itu hanyalah tipu daya setan yang terkutuk. Karena sesungguhnya harta-harta yang kalian nikmati saat itu adalah harta 7 turunan dari keturunan kalian sendiri. Demikianlah sobat, sedikit pembahasan dari Mas Dal tentang tuyul. Sedikit pesan, jika kalian ingin menjadi orang yang kaya dengan uang yang melimpah, kalian baiknya bekerja secara normal saja, bekerja dengan giat. Jangan mengambil jalan pintas pesugihan. Konon katanya, harta yang kamu dapat dari pesugihan
sebenarnya adalah harta 7 turunan dari keluarga kamu sendiri. Sekian dari Mas Dal. Semoga apa yang Mas Dal sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum